A few moments later. Selamat siang, kami dari Politeknik Negeri Medan. Jadi di sini kami ada tugas akuntansi yaitu mewawancarai perusahaan jasa. Di mana tujuan kami ini untuk membantu membuat laporan keuangan. Jadi bolehkah kami mewawancarai sedikit kepada Miss-nya? Jadi perkenalkan sebelumnya, nama saya Agaya Pensiona, saya dari kelas BK 1C. Nama saya Natasha Zahra, saya dari kelas BK 1C. Jadi ini beberapa pertanyaan yang bakal kami pertanyakan. Untuk pertama peralatan, kira-kira akhir bulan ini ada membeli peralatan. Dia bayarnya melalui tunai atau kredit? Kalau kita sih untuk mungkin bulan ini sih belum ada kayaknya beli peralatan. Maksudnya kan gini meja, kursi gitu ya, belum ada. Atau misalnya kipas, AC nggak ada gitu ya. Tapi kalau misalnya kita beli, kita selalu beli dengan tunai, nggak pernah pakai kredit. Untuk pertanyaan kedua, buat bulan September kemarin, biaya listriknya berapa? Bulan lalu ya, tapi 252. Untuk pertanyaan ketiga, biaya air, Miss? Kalau air ya, air kan kita ini kan nggak dipakai, maksudnya tidak ada orang yang tinggal gitu ya. Jadi itu hanya dipakai kan tadi pakai jumlah. Jadi air sih tidak terlalu mahal ya, hanya 60.000 aja, lebih kurang gitu. Biasanya setiap bulannya. Jadi pertanyaan selanjutnya akan saya yang membacakan, yaitu di sini tadi kan udah peralatan. Di perlengkapan ada nggak kalian membeli perlengkapan untuk biaya di Kumon ini? Perlengkapan gimana nih? Perlengkapan itu yang dia barang yang habis, yang misalnya kayak contohnya pulpen. Oh iya, setiap bulan kita sih masih ada biasanya sih belinya itu spidol. Karena kita spidol merah, karena kita kan selalu koreksi ini PR-PR anak-anak gitu, hasil kerja anak-anak itu dengan spidol, yaitu pasti ya spidol, pensil, anak hacker, terus pensil gitu ya. Kadang-kadang kan kenapa pensil gitu kita perlu, biasanya sih kita cari pensil yang segitiga, karena ada anak-anak yang belum bisa gitu, belum pandai pegang pensil, jadi kita bantu mereka gitu, jadi kita beli pensil juga gitu. Kira-kira di perlengkapan itu biayanya berapa? Biasanya setiap bulan sih lebih kurang 500.000. Oke. Iya. Selanjutnya kami mau nanya tentang gedung ini. Gedung ini disewa atau sudah milik pribadi? Iya, kalau gedung ini kita masih sewa. Ya, dan uang sewanya itu dibayar per bulan atau per tahun, kira-kira berapa? Oh iya, per 2 tahun ya. Jadi kalau per tahunnya 32 juta. Jadi per 2 tahunnya 64 juta. Oh Iya. iya. Selanjutnya kami mau nanya mengenai gaji karyawan per bulan itu berapa? Gaji karyawan ya. Jadi kita ini ada berapa? 1, 2, 3, 4. Tapi yang full total semua 5 juta gitu. Yang terakhir mau kami tanya mengenai siswa di Kumon ini per awal bulan itu kira-kira uang lesnya itu berapa? Semuanya, seluruhnya yang membayar di awal bulan. Di awal bulan ya. Iya. Kalau di awal bulan sih biasanya 50% ya gitu. Oh, 50%. Jadi dari semua murid di sini yang bayar tuh 50% pada awal bulan. Iya. Ya, itu kira-kira berapa? Duitnya ya. Kira-kira lebih kurang 10 juta gitu. Berarti kalau misalnya dalam 1 bulan bisa sampai 20 juta. Baik, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya kami akan membantu menyusun laporan keuangan pada Bimbel Kumon ini. Oke. Sekarang kami ucapkan terima kasih. A few moments later.
A few moments later. Oke, dari soal transaksi di atas dapat kita selesaikan persamaan dasar akuntansinya, yaitu disetor modal awal sebesar 100 juta masuk ke dalam kolom kas dan modal dengan keterangan modal awal. Lalu pada tanggal 1 September dibeli perlengkapan bimbel berupa pulpen, pensil, dan alat tulis sebesar 500.000, sehingga kita masukkan ke dalam kolom kas, yaitu dikurang dan masuk ke dalam perlengkapan. Lalu pada tanggal 6 dibayar sewa kantor untuk 1 tahun sebesar 32.400. Jadi karena di sini transaksinya pada bulan September, sehingga 32.400 kita bagi 12. Dapat hasilnya yaitu 2.700 dan masuk ke kolom beban sewa juga. Lalu setelah menyelesaikan persamaan dasar akuntansinya, kita masuk ke dalam penyelesaian laporan keuangan. Yang pertama, laporan laba rugi. Pendapatan usaha, pendapatan jasa sebesar 20 juta. Lalu beban usaha, di mana beban usaha yang ada pada perusahaan jasa ini berupa beban gaji sebesar 5 juta dan beban air listrik sebesar 310. Beban gaji ditambah beban listrik yaitu Rp5.310.000. Lalu pendapatan ditambah beban sama dengan Rp14.690.000. Itulah total dari laba bersih laporan laba rugi. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke dalam laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal berisi informasi mengenai perubahan modal yang dimiliki oleh suatu perusahaan dan jumlahnya pada saat dilaporkan. Isi laporan perubahan modal membahas tentang laba modal dan kerugian modal. Modal akan bertambah akibat laba dan sebaliknya, modal akan berkurang akibat terjadinya kerugian. Dari hasil transaksi sebelumnya, maka kita akan mendapatkan modal sebesar 100 juta, laba sebesar 14.690 dikurang prive. Dikarenakan prive pada perusahaan jasa Kumon tidak ada, sehingga tidak perlu dituliskan lagi. Maka 100 juta ditambah 14.690, modal akhirnya sama dengan Rp114.690.000. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam laporan perubahan posisi keuangan. Laporan perubahan posisi keuangan berisi kondisi keuangan perusahaan yang mencakup harta, kewajiban, modal pada waktu tertentu dan disusun secara sistematis. Pada kondisi tertentu, laporan keuangan ini juga disebut sebagai balance sheet atau neraca. Dari transaksi di atas juga kita mendapatkan hasil di mana kas adalah Rp101.490.000, piutang sebesar 10 juta, perlengkapan sebesar 500.000, sewa dibayar di muka sebesar 2.700.000, sehingga total harta lancar sebesar 114.690. Lalu dikarenakan harta tetap pada transaksi persamaan dasar akuntansi tidak ada, sehingga dapat dikosongkan. Harta lancar ditambah harta tetap sama dengan Rp114.690.000. Lalu masuk ke dalam hutang. Hutang pada persamaan dasar akuntansi di atas juga tidak ada, sehingga hutang juga dapat kita kosongkan. Lalu modal pemilik. Modal pemilik mendapatkan hasil 114.690, sehingga total untuk hutang ditambah modal sama dengan Rp114.690.000.